Halo, Sri Kandi STC kelas 10. Senang bisa bertemu kembali di sesi video pembelajaran pelajaran ekonomi ya tentunya. Bersama saya Pak Anton. Oke, pada video ini masih melanjutkan kompetensi dasar 3.6 tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, pada video ini Pak Anton akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran, karena ini satu topik yang saling terkait begitu. Oke, langsung saja. Pertama, teman-teman tahu tidak apa itu sistem pembayaran? Nah, di sini ada dua ilustrasi yang saya tampilkan pada layar ini. Yang pertama, di sisi kiri ada tangan yang memegang kartu. Nah, kartu tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, teman-teman. Mulai dari belanja, sepertinya naik kereta itu ya, untuk makan dan seterusnya. Di sisi kanan ada sebuah handphone dan kartu e-money yang bisa juga digunakan untuk pembayaran. Nah, fitur di handphone tersebut sekarang ada yang namanya fitur NFC, di mana fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, mungkin kalian juga sering menggunakan fitur tersebut. Nah, secara sederhana atau yang paling dasar, sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai. Oke ya, catatannya adalah mentransfer suatu nilai atau value antara si pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Nah, itu secara sederhana kalau kita melihat dua gambar ini juga menceritakan seperti itu ya, teman-teman. Jadi si pemilik handphone ini kita anggap sebagai si pembeli, akan melakukan transaksi, berarti akan membeli barang ataupun jasa. Kita ambil saja membeli barang. Maka sistem pembayaran yang digunakan di sini adalah menggunakan fitur NFC begitu ya. Di mana dengan fitur tersebut si pembeli atau si pemilik handphone tersebut akan melakukan suatu transaksi pembelian. Nah, itu contoh sederhana yang namanya sistem pembayaran. Nah, mungkin belum semua orang menggunakan fasilitas ini. Yang paling mudah adalah kalau teman-teman punya kartu ATM atau kartu debit yang bisa digunakan untuk transaksi. Nah, itu yang paling mudah. Atau kalau teman-teman punya aplikasi GoPay misalnya, ShopeePay, Dana. Nah, itu juga bagian dari sistem pembayaran. Nah, pengertian yang lainnya, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan. Jadi di situ ada aturan, lembaga yang menyediakan jasanya tentunya, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, karena ada transaksi jual beli tadi ya, maka kan harus ada pemindahan sejumlah dana. Maka dengan sistem yang digunakan tersebut, ya istilahnya uang, itu akan berpindah dari satu orang ke orang lain atau dari si pembeli ke penjual. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, itu berdasarkan undang-undang ya, teman-teman. Oke, semoga ilustrasi sedikit tadi paham untuk teman-teman. Nah, tentunya dalam sistem pembayaran itu ada komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran.
Ada 4 teman-teman. Yang pertama ada alat pembayaran itu sendiri. Ya, misalnya ada uang kertas, ada uang logam, ataupun yang lainnya. Misalnya ya non tunai ya kalau yang lainnya itu. Yang kedua ada sistem pembayaran yang memproses sebagai instrumen pembayaran. Ya, jadi ini ada sistem pembayarannya. Terus yang ketiga lembaga yang memproses. Ya, lembaganya ya penyedia jasa. Dan yang terakhir ada yang namanya saluran pembayaran. Misalnya ada ATM, ada internet, ada mobile banking, ada EDC. Ya, kalau teman-teman beli di supermarket itu di sana biasanya ada electronic data capturing atau EDC. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, alat pembayaran itu dapat dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang namanya tunai dan non tunai. Nah, kita bahas dulu yang tunai. Ini saya ambil dari website resmi Bank Indonesia. Nah, di sana teman-teman kalau memilih menu bagian rupiah, di sana teman-teman bisa menemukan gambar uang, baik uang kertas ataupun uang logam. Nah, di sana teman-teman bisa melihat secara detail atau mengenal lebih jauh dari masing-masing nominal dari baik uang kertas ataupun uang logam. Ini saya berikan contoh, saya ambil screen capture ya. Ini yang uang kertas, di situ ada 100.000, 50.000 dan 20.000. Nah, kalau teman-teman nanti masuk di websitenya, diklik saja nanti akan muncul histori dari uang tersebut. Kalau yang di sisi sebelah kanan itu saya ambil uang logam. Di situ saya mengklik yang nominal Rp1.000. Nah, di situ ada informasi, misalnya ada gedung sate dan angklung, bagian belakang gedung sate mulai dibangun pada tahun 1920 dan seterusnya. Jadi di situ ada histori dari uang tersebut. Nanti silakan teman-teman bisa berkunjung dan mengenal lebih dalam lagi tentang rupiah. Nah, alat pembayaran tunai di sini yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas atau biasa disingkat UK dan uang logam atau UL. Nah, ini pertemuan sebelumnya juga sudah teman-teman baca secara singkat ya. Nah, uang itu sejarahnya cukup panjang teman-teman. Nanti di bagian lampiran di pembelajaran hari ini saya sudah memberikan PDF-nya, silakan nanti dibaca. Itu materi tentang uang. Oke, berikutnya alat pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit. Nah, itu contohnya di sisi kiri dari video ini atau laman ini ya. Itu kartu kredit, terus ada ATM, ada kartu debit dan uang elektronik. Nah, sekarang uang elektronik itu sangat banyak teman-teman. Saya yakin di handphone teman-teman itu banyak aplikasi kaitannya dengan uang elektronik. Mulai dari OVO, ada GoPay, ada Mandiri, ya, eCash, ada Dana, ada Link Aja, dan masih banyak sekali ya aplikasi yang kaitannya dengan uang elektronik. Nah, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya e-money atau uang elektronik. Ini yang non tunai ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini Bank Indonesia itu punya peran dalam sistem pembayaran. Ya, di sini saya menampilkan ada 5. Yang pertama sebagai regulator. Jadi Bank Indonesia itu merumuskan kebijakan kaitannya dengan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Yang kedua, perizinan. Jadi Bank Indonesia memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Misalnya tadi aplikasi Dana, aplikasi GoPay misalnya. Itu juga harus mendapatkan izin dari
Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia memberikan yang namanya pengawasan atau perannya adalah pengawasan. Jadi, Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Tadi yang sudah diberi izin tentunya pasti akan diawasi. Bagaimana proses transaksi-transaksinya ya. Berikutnya yang keempat, operator. Jadi Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran. Ada yang namanya RTGS, SKNBI, dan BISSSS. Nah, ini secara detail nanti di slide berikutnya Pak Anton akan jelaskan. Nah, ini sistem memang dalam transaksi yang besar teman-teman. Jadi 3 sistem ini yang digunakan Bank Indonesia dalam transaksi atau jumlah transaksi nominal yang besar. Dan yang terakhir adalah perannya sebagai fasilitator. Jadi Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri ya, kaitannya dengan industri ini. Nah, semua itu tentunya supaya mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal ya. Sekali lagi, informasi ini dapat teman-teman dapatkan di Bank Indonesia. Di sana sangat detail ya, kalau teman-teman mau berkunjung ke websitenya saja, websitenya Bank Indonesia. Oke, berikutnya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Jadi sistem pembayaran itu ada yang namanya high value dan retail value. Nah, masing-masing punya kategorinya teman-teman, atau dibagi ke dalam beberapa apa ini namanya ya, jenis begitu ya. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama ada transaksi yang bernilai besar atau kita kenal sebagai high value, diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Statement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BISSSS. Nah, ini yang bernilai besar teman-teman, itu menggunakan sistem ini. Nah, di sistem atau transaksi yang bernilai besar ini sekali lagi ada 2 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ya. Yang kedua ada yang namanya transaksi bernilai kecil atau retail value, diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau biasa disingkat SKNBI. Nah, selain Bank Indonesia ada juga yang diselenggarakan selain Bank Indonesia. Ada yang namanya uang elektronik. Itu misalnya ada Dana, ada GoPay, berarti diselenggarakan oleh perusahaan tersebut ya. Ada juga APMK. Ini ada kartu ATM, ada kartu kredit. Nah, di sini APMK adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Ya, makanya ada kartu ATM atau debit dan juga ada kartu kredit. Nah, selanjutnya ini penjelasan dari yang tadi ya, yang sistem yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada yang namanya BIRTGS. Nah, transaksi ini atau transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Nah, berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien tergantung kepada kelancaran sistem pembayaran bernilai besar. Nah, sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah RTGS. Nah, sistem BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah. Nah, catatannya di situ ya, teman-teman. Mata uang rupiah yang menyelesaikannya dilakukan secara seketika per transaksi dalam jumlah yang besar. Terus ada yang namanya BISSSS. Nah, ini
Bank Indonesia itu juga memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik. Nah, di sini adalah catatannya adalah surat berharga, teman-teman. Begitu ya, kira-kira poin pentingnya di sini. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya SKNBI. Nah, jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Jadi, baik pembayaran yang bernilai besar ataupun kecil itu semua penting, ya. Jadi semua itu menjadi bagian dari ekonomi suatu negara. Oke, kalau yang SKNBI ini adalah yang bernilai kecil, teman-teman. Oke, baik, itu yang bisa Pak Anton sampaikan kaitannya dengan sistem pembayaran, dan sekaligus di dalamnya tadi saya kupas sedikit tentang alat pembayaran. Nah, ini sumber belajarnya. Silahkan, ada kuis, ada juga materi PDF, silahkan dibaca untuk melengkapi penjelasan dari Pak Anton ini. Sekali lagi, semoga video ini yang sangat singkat ini dapat menambah membuka wawasan teman-teman tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sekian dan terima kasih.